Eh, Baik, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memperkenalkan narasumber yang kedua, yaitu Mas Yanto HM Manurung, SSM HUM. Mas Yanto ini seorang arkeolog, lulusan S1 Arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, dan kemudian melanjutkan S2 Arkeologi di Universitas Indonesia. Mas Yanto ini juga seorang penyelam, diver, yang tergabung dalam kegiatan survei cagar budaya bawah air di perairan Pulau Tikus pada tahun 2019, yang pada bulan September dan bulan Desember. Kebetulan saya sendiri juga ikut tergabung dalam kegiatan tersebut pada survei pada bulan September. Pada saat ini, Mas Yanto telah menjabat sebagai Kanit Perencanaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Yanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Sigit sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pagi ini saya akan mencoba memaparkan hasil dari kegiatan kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang telah kita lakukan di perairan Pulau Tikus pada tahun 2019. Oke, coba. Nah, gimana ini? Tolong di itu. Oke, baik. Baik, selanjutnya. Pada tahun 2019 kami telah melakukan kegiatan di perairan Pulau Tikus. Namun karena saat ini mungkin dari beberapa peserta tidak semuanya dari kalangan arkeologi maupun dari stakeholder yang terkait, mungkin ada juga mahasiswa atau masyarakat umum. Tidak salah saya apabila memberikan penjelasan sedikit tentang apa sih kebijakan yang harus dilakukan untuk tinggalan bawah air atau kita sebut cagar budaya bawah air pada saat ini. Sejak tahun 2010 telah terbit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya bawah air, tentang cagar budaya yang menyatakan bahwa lebih spesifik lagi pada cagar budaya bawah air yang apabila di Undang-Undang Nomor 5 tahun 92 tidak terlalu spesifik menyebutkan tentang cagar budaya bawah air, namun di undang-undang yang saat ini lebih tegas menyatakan bahwa cagar budaya terdiri dari situs, benda, situs, struktur, situs dan kawasan yang berada di darat maupun di air. Baik. Cagar budaya bisa kita baca bersama, warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang berada di darat maupun di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, ini melalui proses penetapan. Hingga saat ini masih banyak OYDCB yang belum ditetapkan. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa dari pemerintah daerah masing-masing, terutama saat ini karena kita berbicara di Bengkulu, yang sebaiknya segeralah membentuk tim ahli cagar budaya, baik di kabupaten, kota, maupun provinsi, agar segera bisa menetapkan situs-situs cagar budaya bawah air yang berada di Provinsi Bengkulu. Nah, mumpung di sini juga masih ada Bu Asisten atau stakeholder lainnya yang berada di Provinsi Bengkulu, ini yang kita harapkan bahwa segeralah membentuk tim ahli cagar budaya yang akan memberikan rekomendasi kepada bupati maupun wali kota untuk menetapkan cagar budaya yang berada di wilayahnya masing-masing, terutama cagar budaya bawah air yang memang baru pertama kali kita temukan di Bengkulu pada saat ini. Baik, lanjut saja. Pelestarian terdiri dari pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Nah, untuk cagar budaya bawah air saat ini tentunya kita telah melakukan survei awal ya, survei awal
Dan tentunya kita harapkan untuk kegiatan ini tidak hanya survei awal saja. Kita harapkan adanya kerjasama antara BPCB Jambi, Balai Arkeologi Palembang, dan pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lebih masif lagi sehingga cagar budaya bawah air di Bengkulu ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar perairan Pulau Tikus maupun Provinsi Bengkulu pada umumnya. Baik, cagar budaya bawah air bisa kita lihat di sini jenis-jenisnya situs, struktur, dan artefak sisa-sisa manusia bersama-sama dengan konteks arkeologi dan lingkungannya. Situ juga termasuk kapal, baik kapal tenggelam maupun pesawat terbang yang mungkin terjatuh di perairan atau kendaraan-kendaraan lainnya bersama dengan muatannya dalam konteks arkeologis dan lingkungannya. Bisa juga benda-benda prasejarah yang mungkin telah berada di bawah permukaan air pada saat ini. Namun apabila kita menemukan pipa, kabel, atau instansi lainnya yang berada di dasar laut pada saat ini tidak termasuk pada kategori cagar budaya. Baik, begitu. Lanjut. Next. Masih banyak pelanggaran terhadap cagar budaya yang bisa kita ketahui hingga saat ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin tidak memiliki izin untuk melakukan pengalihan cagar budaya, membawa cagar budaya, memindahkan cagar budaya, dan mendokumentasikan maupun mengubah cagar budaya tersebut. Masih banyak pelanggaran, tentunya itu berhubungan dengan regulasi, berhubungan juga dengan penetapan tadi. Makanya tadi di awal saya menyatakan bahwa segeralah membentuk tim ahli cagar budaya agar segera menetapkan, sehingga aturan-aturan yang berlaku terhadap cagar budaya tersebut bisa dilaksanakan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di cagar budaya bawah air. Karena memang lebih sulit cagar budaya bawah air ini dibandingkan cagar budaya di darat, karena memang memerlukan perhatian khusus, dan tentunya kita harapkan adanya kerjasama dengan TNI AL, Polairut, dan stakeholder lainnya dalam melakukan pengamanan di cagar budaya bawah air atau situs cagar budaya bawah air yang saat ini telah temukan pertama kali di Bengkulu. Memang selama ini kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi beberapa tahun, boleh dikatakan 5-6 tahun belakangan selalu melakukan kegiatan di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nah, baru tahun ini, tahun lalu 2019, karena mendapatkan informasi dari klub selam, maka kami lakukan kegiatan survei di Bengkulu. Oke, lanjut next. Ini tadi yang saya katakan tadi, pengelolaan dan pengawasannya memerlukan stakeholder di baik dari kementerian, Pemda maupun instansi lainnya. Di sini ada KKP, saya juga tadi melihat ada Mbak Nia di sini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, Polairut, ada saya lihat juga di sini Mas Febri ya tadi ya. Kemudian TNI Angkatan Laut. Nah, seperti kegiatan di Pulau Tikus kemarin, kami telah berkoordinasi dengan dan Lanal, TNI Angkatan Laut, komandannya langsung kemarin kita bisa temui dan siap bekerja sama dalam melakukan pengamanan di situs cagar budaya bawah air yang berada di Pulau Tikus. Kemudian ada Kementerian Keuangan, Perhubungan Laut, dan pemerintah daerah. Nah, tentunya dengan kehadiran Ibu Yulis tadi, kita harapkan sinergi atau kolaborasi yang lebih intens lagi dari pemerintah daerah untuk pengembangan dari situs cagar budaya bawah air yang berada di Pulau Tikus tersebut. Baik, ini cerita singkat tentang hasil kegiatan kami kemarin di Pulau Tikus. Kegiatan berdasarkan informasi dari Klub Selam, Rafflesia Bengkulu Dep Center. Saya harapkan mudah-mudahan ada Mas Arianggoro di sini sebagai Ketua Selam, mudah-mudahan ikut bergabung, yang melakukan rekreasi selam atau dan juga sering melakukan sertifikasi selam di sekitar perairan Pulau Tikus.
Nah, kebetulan pada bulan Februari, saya kebetulan sedang melakukan kegiatan yang lain begitu ya di Bengkulu, melihat ada aktivitas penyelaman. Akhirnya saya dan beberapa teman dari BPCB Jambi mencoba untuk bertegur sapa, bertanya kepada teman-teman dari klub selam, apakah pernah secara tidak sengaja melihat mungkin guci atau benda-benda arkeologi lainnya. Nah, dari situlah kami menemukan informasi bahwa di sekitar Pulau Tikus terdapat 9 jangkar yang berukuran besar, bisa kita lihat di foto, itu salah satu jangkarnya. Terdapat 9 buah jangkar yang besar yang timbul di permukaan laut. Kemudian juga teman dari klub selam tersebut memberi informasi bahwa melihat seperti gusi. Oke. Kemudian kita laksanakan survei penyelaman dilaksanakan pada bulan September 2019. Hasil penyelaman pada bulan September tersebut adalah lebih menarik lagi adalah ternyata banyak benda-benda begitu ya, sumber daya arkeologi yang bisa kita temukan di dasar laut tersebut. Kedalaman sekitar 17-20 meter, jadi masih aman untuk penyelam bintang 2 ya. Saya rasa masih aman. Kemudian kami menemukan guci yang cukup besar ukurannya, bisa kita lihat di yang kami beri nomor 2 tersebut. Ukuran guci tersebut hampir 1 meter. Hampir 1 meter tingginya atau panjangnya ya, panjang dari guci tersebut. Kemudian kami juga menemukan botol-botol, baik botol keramik, botol kaca, kemudian teko, dan golok atau tadi yang di video kita disebutkan pisau. Kemudian ada beberapa benda yang kami angkat dan diidentifikasi dan sekarang posisinya berada di lab arkeologi BPCB Jambi. Itu juga ada mangkuk, kemudian ada jangkar di dasar laut, selain jangkar-jangkar tadi yang di permukaan ya. Kemudian mungkin ini batu gilingan atau ya saya belum bisa mengidentifikasi lebih jelas. Sementara saya tulis ya batu gilingan begitu untuk ya semacam itu mengulek, belum tahu kita persisnya apa. Kemudian ada mangkuk yang bermotif. Kami melakukan dokumentasi dan tanpa memindahkan atau menggeser sedikit pun dari benda-benda yang berada di dasar laut tersebut. Kemudian ini ada jangkar yang di permukaan, bisa kita lihat teman kami yang melakukan pemotretan menjadi skala ya. Begitu besarnya jangkar tersebut. Karena itu teman kami dari BPCB melakukan pemotretan tidak sampai setengahnya ya, setengah dari tinggi jangkar tersebut. Juga ada guci-guci yang kami angkat begitu. Nah, ini salah satu guci yang kami angkat yang agar kami bisa mengidentifikasi lebih jelas. Karena di dasar laut tentunya kami mengalami hambatan terhadap visibility yang tidak terlalu baik. Karena visibility di dasar lautnya paling 2 meter atau 3 meter. Setelah kami mencoba satu botol yang cukup utuh kondisinya, kemudian kami di bawah ini kita bisa melihat ada logo begitu. Akhirnya kami melakukan pencarian data, referensi data. Sementara ini yang bisa kami identifikasi bahwa botol-botol tersebut memang tadi seperti yang di film dijelaskan digunakan sebagai tempat air mineral ya. Dan logo tersebut kami mencoba mencari referensi menggambarkan ada logo lingkaran. Ini kami teman dari Balai Konservasi telah mencoba melakukan konservasi atau delinasi untuk membuang karang-karang yang ada di botol tersebut. Dan betul kami menemukan ada logo tersebut sehingga bisa mengidentifikasi lebih lanjut
dari mana botol ini berasal dan dari tahun berapa botol ini dibuat. Ini juga tadi yang seperti yang ada di video, dijelaskan di video. Ada golok. Ada golok. Benda yang mirip golok ya, namun karena sudah ditumbuhi karang-karang sehingga kami tidak bisa membukanya. Masih berada di lab arkeologi, lab Balai BPCB Jambi. Semoga nanti bisa diidentifikasi lebih lanjut. Dan mudah-mudahan apabila ditemukan inskripsi atau apa gitu yang bisa membuka lebih jelas dari situs cagar budaya bawah air yang ada di Bengkulu ini. Oke, selanjutnya. Baik, tindak lanjut yang tentunya kita harus lakukan di perairan Pulau Tikus adalah kegiatan berupa ekskavasi dan kajian-kajian pengembangan lainnya, karena memang kemarin kami baru melakukan survei awal ya, survei awal untuk membuktikan apakah betul informasi dari teman-teman Rafflesia Diving Center tersebut, karena belum tentu kan apakah bisa jadi yang mereka lihat adalah benda-benda yang berasal dari tahun-tahun saat ini atau belum masuk kategori sebagai benda-benda arkeologis atau objek yang diduga cagar budaya. Nah, kegiatan lanjutan tentunya memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemarin kami sudah berkomunikasi dengan saat itu masih Direktorat Cagar Budaya dan Permusiuman ya. Saat ini sudah menjadi Direktorat Pelindungan, bekerja sama untuk kedepannya dan tentunya dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan lanjutan terhadap Pulau Tikus ini, sehingga bisa dengan melakukan kegiatan ekskavasi yang lebih detail lagi tentunya, karena kita belum tahu nih apakah benda-benda tersebut yang tampak di permukaan baru sebagiannya saja begitu. Tentunya mungkin sudah tersedimentasi di bawah dasar laut. Nah, itu diperlukan kegiatan yang lebih komprehensif lagi ya. Tentunya Balai Pelestarian Cagar Budaya sendiri tidak bisa melakukan kegiatan tersebut tanpa bantuan dari instansi-instansi lainnya dan dari komunitas selam yang ada di Bengkulu. Sehingga nanti ketika cagar budaya tersebut sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, tentu itu akan memberikan dampak yang terbaik terhadap masyarakat yang berada di Pulau Tikus, karena bisa kita lihat di Tulamben bagaimana masyarakat bisa memberi atau mendapatkan nilai ekonomis dari cagar budaya yang ada di Bali tersebut begitu. Ada yang menjadi pengangkat tabung, pemandu selam, ada yang mendirikan cottage atau tempat-tempat penginapan. Tentunya itu sangat menarik apabila nanti di Pulau Tikus ini bisa dijadikan wisata selam, dan memang saat ini memang Pulau Tikus yang indah begitu ya. Karena terus terang kami juga dari BPCB Jambi baru pertama kali ke Pulau Tikus, ternyata indah sekali pemandangan yang bisa kita lihat di Pulau Tikus tersebut begitu. Nah, dengan ditemukannya lagi situs bawah air ini ya tentunya bisa memberikan dampak yang lebih terhadap Pulau Tikus. Di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholders, tentunya masyarakat umum. Kedepannya tentu akan ada peselam rekreasi yang bisa melakukan kegiatan penyelaman di Bengkulu. Kemudian Biro Travel. Nah, ini juga kelompok pencari dan pengangkat harta karun, ya tidak bisa kita pungkiri. Bisa saja nanti akan ada oknum-oknum yang berniat jahat. Makanya kita perlu kerjasama yang baik ya terhadap pelindungan dari cagar budaya bawah air ini. Kemudian lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah setempat. Baik, sebagai penutup,
Tinggalan budaya bawah air merupakan salah satu aset budaya bangsa yang bernilai ilmu pengetahuan sejarah, kebudayaan, dan juga ekonomis. Oleh karena itu, melestarikannya menjadikan suatu keharusan bagi kita semua. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik tentunya akan memberikan nilai manfaat yang baik pula terhadap masyarakat di sekitar situs tersebut. Kurangnya pengertian dan pemahaman dari berbagai lapisan masyarakat dan tingkat birokrasi setidaknya turut berperan dalam upaya pelestariannya. Keadaan tersebut turut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai aspek seperti dalam penyusunan regulasi, penyiapan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, itu tentu menjadi pemikiran kita bersama karena memang kegiatan bawah air memerlukan sumber daya manusia yang lebih karena memerlukan penyelam-penyelam yang tangguh dalam melaksanakan aktivitas di bawah air dan perlunya anggaran yang cukup besar dalam suatu kegiatan bawah air. Nah, kedepannya semoga dengan ditemukannya situs cagar budaya bawah air di Bengkulu, dengan perencanaan yang ke depan yang tentunya akan lebih baik lagi, semoga perairan di Pulau Tikus ini bisa dikembangkan dan bermanfaat yang baik kepada seluruh masyarakat yang berada di perairan Bengkulu. Saya rasa untuk sementara cukup demikian. Pak Moderator, Pak Sigit, Oh ya, terima atas kasih. perhatiannya. Ya, ternyata menarik sekali atas paparan yang disampaikan oleh Mas Yanto ini bahwa banyak terdapat tinggalan bawah air yang ada di perairan Pulau Tikus dan sekitarnya. Hasil dari survei kegiatan itu telah disampaikan oleh Mas Yanto tadi bahwa perlu kedepannya untuk strategi pengembangan maupun pemanfaatan dari stakeholder yang terkait. Baik, untuk waktu yang disediakan, ini ada pertanyaan kepada Ibu Yuliswani, ya. Dari pertanyaan dari chat, mungkin bisa saya bacakan dari Pak Agus KKP kepada Ibu Asisten 2. Eksplorasi jejak pariwisata bawah air sudah banyak dilakukan di Indonesia dan di luar negeri. Pelestarian dan pelindungannya juga perlu dilakukan dan juga dimanfaatkan sebagai objek wisata bawah air khususnya di Provinsi Bengkulu. Ada pertanyaan ini mungkin karena Ibu Asisten 2 Bu Yuliswani telah ini pertanyaan dari Pak Agus dari KKP. Ya mohon maaf Pak Agus, ini kami simpan dulu pertanyaannya. Mungkin di lain kesempatan pertanyaan itu bisa diteruskan dan bisa mendapat jawabannya. Untuk selanjutnya, karena mungkin waktu sudah jam 10 lebih, ya, jadi langsung menginjak ke narasumber yang ketiga. Narasumber yang ketiga ini akan saya perkenalkan, yaitu Mas Jajang. Mas Jajang ya, beliau juga seorang arkeolog dan penyelam, juga pernah ikut terlibat dalam kegiatan survei bawah air tahun 2019 di perairan Pulau Tikus. Ya Mas ya. Ya, betul. Iya. Untuk latar belakang pendidikan Mas Jajang yaitu S1 Arkeologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S2 Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Untuk karir yang pernah dicapai oleh Mas Agus, yaitu pernah menjadi dosen di FIB, Fakultas Ilmu Budaya UGM, dari tahun 1999 sampai 2015. Kemudian pernah menjadi dosen tidak tetap di Visipol UMY, dan pernah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan sekarang sebagai Founding Director MAP Indonesia, kemudian koordinator peneliti di Pusat Studi Asia Pasifik UGM, kemudian komeditor di CV Sahabat Bambu Pendiri, dan direktur Rumpun Bambu Nusantara, Founding Director Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest dari tahun 2011 sampai sekarang, dan
PT Stapaka Reka Bangun Nusantara sebagai komisaris dari tahun 2016 sampai sekarang. Adapun jurnal maupun penelitian yang pernah ditulis, mungkin banyak yang bisa ini dari Mas Jajang ini. Pokoknya beliau aktif di pemberdayaan masyarakat, terutama di bambu, dan juga penelitian yang berbasis kemasyarakatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Mas Jajang, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mas Sigit. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih buat Pak Iskandar dan tim yang sudah memberi kesempatan pada saya mengobrol atau berbagi tentang arkeologi bawah air. Juga pada teman-teman semua yang ada di sini, sebagian besar saya kenal, tapi sebagian lainnya belum saya kenal ya. Dan bagi para senior, mohon maaf sebelumnya, bukan niat saya memberi garam ke samudera ini sama sekali, karena mungkin saya yang paling gampang dihubungi karena lagi nganggur sama Mas Yanto. Jadi saya yang paling bisa ya mungkin. Terima kasih Mas Yanto. Baik, tadi Ibu Asisten 2 dan Mas Yanto sudah bicara soal potensi arkeologi bawah air sendiri maupun potensi pariwisata. Saya coba memposisikan diri di tengah-tengah ya. Kenapa dimulai dari pertanyaan kenapa cagar budaya bawah air ini penting? Karena saya pernah mengalami jadi akademisi belasan tahun, jadi mungkin saya mulai dari pendapat ahli ya. Di sini ada Colin Renview menyebut bahwa shipwreck atau muatan yang ada di dalamnya itu seperti kapsul waktu. Artinya dia bisa menyimpan rekaman ketika kita buka, itu rekaman yang sangat jelas tentang masa lalu, terutama di perairan. Ini ada satu contoh di gambar ini, sebuah kayu yang kami temukan di Pulau Tikus juga. Ya mungkin bagi awam ini sederhana sekali, tapi bagi arkeolog ini menarik karena di dalam benak saya ketika membandingkan dengan kapal-kapal lain, kebetulan saya di Blue Forest ini yayasan yang bergerak di bidang kemaritiman atau pesisir ya, jadi hampir setiap saat saya berhubungan dengan nelayan, jadi hampir perahu-perahu seluruh Indonesia saya dokumentasikan. Dan sepotong sepotong kayu ini yang ditemukan di dalam dasar laut Pulau Tikus itu menggambarkan salah satu ciri khas dari kapal Nusantara dengan sistem tambulako, sambungan antara lunas gading-gading sama papan, bagaimana papan ini disambungkan. Teknik ini tidak ditemukan di Eropa, baik dari zaman Viking maupun zaman kapal Kenor, itu tidak punya yang seperti ini, khas banget. Jadi meskipun tadi kita lihat temuan-temuan di sana, temuan-temuan di Pulau Tikus itu banyak dari Eropa ya, sama dari luar, tapi ada jejak kapalnya sendiri ini adalah dari kapal Nusantara. Ini satu contoh bagaimana kemudian temuan dari bawah air ini sebagai kapsul waktu. Jadi dia meskipun secuil tapi bisa bercerita sangat banyak. Hanya saja kapsul ini nih meletus di mulut. Sebelum ditelan, biasanya kalau kita minum kapsul kan nggak boleh sampai pecah ya. Ditelan biar bisa menyembuhkan atau menyehatkan. Cuma sayangnya kapsul-kapsul waktu yang ada di perairan Nusantara ini kita telan kebanyakan pecah ya, pahit. Artinya kapal-kapal yang kita temukan apalagi di kedalaman tidak lebih dari 40 itu sudah habis sama pemburu harta karun. Ini kalau lihat di belakang saya ini ada daftar kapal ya. Kebetulan saya generasi kuno mendalami arkeologi bawah air ini dari tahun 2002 ya, ketika komputer masih sangat susah, laptop masih sangat susah. Jadi tapi saya beruntung, jadi saya coba mengklipingkan semua catatan-catatan bagaimana kapal-kapal di Nusantara ini dibobol sama pemburu harta karun. Salah satunya saya bisa sebut di sini ada tahun 83 di Riau, itu nilainya sekitar 2,1 juta dolar ketika dilelang. Ada juga Tetsing, ada di Maluku, ada di Pulau Galasa juga, di Heloputan Riau, pokoknya banyak sekali ya. Jadi
sayang kapsul waktu ini sudah keduluan sama para pemburu harta karun yang menurut cerita yang saya dengar di Pulau Bangka itu sudah ada sejak tahun 1965. Dan salah satu di Pulau Mandi di Sadai itu ada kapal eksplorasi yang angkat di di kapal di Batu Mandi. Dia dijaga tentara selama 6 bulan. Bayangin 6 bulan ngangkat. Kalau arkeolog yang ngangkat 6 bulan wajar lah karena digambar, di foto ya. Ini bukan arkeolog yang ngangkat 6 bulan, berarti seberapa besarnya temuan di bawah air itu. Tapi tidak ada kata terlambat. Jadi apa yang dilakukan BPCB Jambi oleh Mas Agus dan timnya, dan Mas Yanto, Mas Sigit, ini menurut saya sangat baik mendekomunikasikan ini dalam bentuk film, catatan-catatan gitu. Dan Pulau Tikus ini menarik. Next, Pak Riz. Ini saya untuk menunjukkan kalau saya datang ke Pulau Tikus ya, ada fotonya. Dan tadi sudah banyak diceritakan sama Mas Sigit tentang temuan ini. Saya hanya singkat aja mencoba memberi nilai pada temuan-temuan ini. Jadi kalau awam mungkin melihat benda-benda ini sangat kecil ya. Tapi kalau lihat film pembuka tadi dan pemaparan dari Mas Yanto, sebenarnya yang kecil ini menyimpan cerita dan nilai yang sangat besar ya. Nah, problemnya adalah bagaimana mempresentasikan nilai yang sangat besar ini kepada publik. Itu yang ingin menjadi concern saya di sesi ini. Lanjut. Tadi kalau dari jenis botol yang bisa dilacak kapan dia dibuat sekitar 1853 sampai 1878 itu tentu mudah sekali ya, tapi saya juga mencurigai ada beberapa benda yang lebih tua dari itu. Jadi kalau ada benda lebih tua, terutama keramik-keramik dengan benda yang pertanggalannya relatif muda, kita patut curiga bahwa itu bukan dari satu kapal ya. Tadi Mas Agus bilang itu seperti pembuangan begitu. Tapi kalau kalau saya bisa jadi memang Pulau Tikus ini adalah sebuah pulau yang dipakai secara panjang, dan kalau kita amati misalnya hampir semua kota maritim di Indonesia pasti di depannya ada pulau kecil. Pertanyaannya untuk apa ya? Di Makassar ada Tanah Keke, ada Pulau Tanah Keke. Di Jakarta Sunda Kelapa, di seberangnya di depannya ada Kepulauan Seribu. Terus di Samudra Pasai pun begitu. Jadi hampir semua kota-kota maritim besar itu di depannya pasti ada pulau. Itu untuk apa? Ya tadi dibilang untuk pintu masuk para penjajah. Kalau menurut saya dari mitos-mitos penjajah datang ke situ tidak mungkin hanya sekedar next Pak biar bisa lihat ininya penjajah datang ke situ menurut saya tidak serta-merta begitu saja ya. Bengkulu bukan sebuah tempat yang kosong, tapi di situ saya yakin di situ sudah ada kerajaan-kerajaan kecil. Dan ini pantai barat Sumatera ini jarang sekali diceritakan dalam sejarah. Yang paling banyak itu di pantai timur. Padahal kita tahu di barat ini pernah ada kota yang sangat terkenal di zaman perdagangan jalur sutra. Itu yang namanya Barus, pernah dengar ya? Dan ini seolah-olah di zaman, lanjut lagi Pak, di zaman di zaman pelayaran pasca abad-abad penjelajahan ketika Eropa mencoba mengkolonisasi atau menjajah di Asia Tenggara sebelumnya, itu seolah-olah pantai barat Sumatera ini dilupakan. Nah, padahal sebenarnya ada beberapa tempat penting di situ. Jadi lewat peta ini, lewat penemuan pulau arkeologi Pulau Tikus ini, saya merasa yakin bahwa kita harus mencoba lebih banyak menceritakan tentang peran penting semenanjung pantai barat Sumatera ini di dalam kancah perdagangan internasional, karena sumber-sumber sejarah berpihak pada Selat Malaka gitu. Padahal kalau saya sebagai pengusaha pedagang, saya akan menghindari Selat Malaka.
selain mahal, di situ ada upeti banyak ya. Sehingga kalau misalnya mau ke Jawa, ngapain harus Selat Malaka, tapi lebih mudah lewat pantai barat. Nah, dan posisi Pulau Tikus itu adalah posisi transit, karena tidak serta-merta kapal-kapal yang bermuatan barang berharga gitu bisa langsung masuk ke sebuah kota, tapi harus ada negosiasi atau perizinan dulu. Maka ditambatkanlah di Pulau Tikus itu. Makanya kenapa kita menemukan jangkar-jangkar besar gitu. Nah, tadi disebutkan di film kemungkinan akan kasih lampu dan lain-lain. Tapi yang sudah-sudah di organisasi pelayaran zaman dulu ada yang namanya telik sandi, mata-mata atau yang niteni dulu. Jadi kapal besarnya akan tambatkan di pulau itu, nanti ada utusan yang datang dulu, boleh diterima masuk atau tidak, sah bandar mengizinkan baru kapal itu masuk begitu. Jadi prosesnya tidak sesederhana sekarang. Zaman dulu misalnya kasih kasih sinyal pakai lampu atau apa, tapi biasanya mereka punya telik sandi yang utusan dulu. Nah, sambil menunggu utusan diizinkan atau apa, dia akan ditambatkan di depan. Itu kenapa alasan di tiap kota maritim yang ada di seluruh dunia itu salah satu syaratnya di depan ada pulau untuk transit. Atau kalau bukan pulau ya sifatnya gosong atau apa gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut Pak Iris. Nah ini sebuah ide aja untuk strategi ya. Tadi penelitian untuk memperkaya dan memperdalam sudah ditegaskan sama Mas Yanto. Yang berikutnya menurut saya penting membawa temuan-temuan yang kecil dari Pulau Tikus ini ke ranah yang lebih besar dalam konteks CRM bawah air ya. Dan kita coba hubungkan dengan idenya Pemda untuk mengembangkan wisata historis dan minat khusus. Terus yang berikutnya ini lokasi penyelamannya ini sangat seksi menurut saya Pulau Tikus, cantik sekali ya. Dan menurut saya kecantikan itu juga ini kan seringkali di paradigma di arkeologi konservasi itu kan mengembalikan ke asli dan lain-lain ya. Tapi mungkin untuk awam itu kita juga perlu mempresentasikan yang sifatnya rekonstruktif atau imajinasi, meskipun nanti tempatnya jangan in situ ya. Misalnya di Tulamben itu kan di kira-kira di sisi selatan kita bisa lihat ada kapal yang ditenggelamkan, ada pembuatan terumbu karang baru. Jadi orang yang datang, penyelam-penyelam yang bukan arkeolog datang ke situ itu terpuaskan selain datang ke kapalnya. Nah, Pulau Tikus juga mungkin perlu dipikirkan hal-hal yang kayak gitu. Artinya yang cantik ini memang banyak yang suka alami cantik, tapi tidak sedikit juga yang suka didandani. Selama tidak prinsip mengganggu keaslian, saya kira Pulau Tikus ini tidak masalah kita percantik ya, kita dandani sehingga stakeholder yang tadi disebut sama Mas Yanto itu cukup puas ke situ. Karena mungkin semacam saya arkeolog gitu dengan lihat mangkok, lihat pisau, wah udah jingkrak-jingkrak ya. Apalagi lihat tadi kayu yang ada lubangnya yang menunjukkan ciri khas Nusantara, aduh senang banget, syukuran. Tapi kalau awam ditunjukin ini, wah kok cuma kayak gitu doang gitu. Nah, sehingga perlu dipikirkan bagaimana promosi kita tentang Pulau Tikus sebagai wisata minat khusus itu dipercantik biar selain untuk ngangkat ya, bukan untuk menenggelamkan, tapi menenggelamkan nilai kearkeologinya, tapi untuk mengangkat. Terus ide berikutnya ini untuk menunjukkan sinergi antara BPCB Jambi dengan Pemda setempat. Saya lihat saya merasakan sekali di bulan September 2019 itu bagaimana sebuah instansi pemerintah yang begitu antusias saling menyambut gitu ya, sama-sama semangat gitu. Dan menurut saya ini salah satu contoh kolaborasi yang menarik bagaimana arkeologi bawah air ini diangkat dalam semangat kolaborasi antar instansi. Dan yang terakhir itu memperkaya dan memperkaya Bengkulu sebagai kota maritim tempo dulu. Lanjut. Nah, bagaimana cara mempresentasikannya? Jadi selain mempercantik Pulau Tikusnya sendiri, menurut saya info yang menarik yang bisa kita interpretasikan atau kita rekonstruksi dan interpretasikan dari Pulau Tikus ini kita bisa sajikan di sini di Benteng Marlborough. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke Marlborough,
Ini kenapa saya sampaikan ini karena kebetulan sudah lihat presentasinya Mas Yanto dan Ibu Sekda menampilkan ada Marlboro, jadi saya coba hubungkan ke sini. Jadi selama proses penelitian ini kebanyakan dari arkeolog selalu sebentar masih mentah, datanya belum cukup, masih terlalu dangkal gitu-gitu. Dan berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun dangkal terus sehingga ya publik tidak tahu ya. Dan sehingga menurut saya seperti larangan dan lain-lain menjadi seimbang ketika kita coba menyajikan informasi masa lalu itu ke awam. Meskipun sedikit, seperti tadi saya bilang, kecil, tapi ketika kita pandai menceritakan atau dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk display, atau dalam bentuk video yang tadi ditayangkan, menurut saya ini sangat sangat besar nilainya untuk publik. Dan di Bengkulu kita sudah punya benteng Marlborough untuk menyajikan itu. Jadi kita bisa lihat bisa ditempatkan di zona sejarah dan budaya dalam bentuk multimedia yang menarik gitu. Terus seandainya nanti penelitian sama yang sifatnya eksplorasi dan pendalaman di perairan di Bangka itu membesar, kita menemukan temuan yang besar, mungkin kita bisa mengeluarkan dari zona sejarah budaya di di Benteng Marlborough itu di Tapak Padri misalnya di depannya. Jadi kita punya museum khusus maritim sendiri atau museum arkeologi bawah air sendiri. Sehingga itu bisa lebih lengkap. Jadi sehingga orang yang datang wisata historis ke Bengkulu itu terpuaskan. Dia punya yang sangat lama yang disajikan dari arkeologi bawah air, bisa yang zaman Cina ya, yang tradisional, terus juga ada zaman Reples, zaman perjuangan ada Soekarno, kebetulan saya pernah ke rumahnya yang di ND dan yang di Bengkulu. Jadi ini menarik. Jadi menurut saya lembaran sejarah di Bengkulu sebagai kota maritim itu menjadi lengkap dengan mempresentasikan ini. Mungkin itu ide sementara untuk memantik diskusi kita. Mohon maaf nih 16 menit lewat 1 menit. Ya, Pak Moderator. baik Mas Jajang. Ya, Terima kasih. Ya. Menarik nih, sangat menarik sekali ya. Makasih Mas Jajang atas presentasinya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat yang mungkin bisa saya langsung sampaikan kepada para narasumber untuk forum diskusi daring pada saat ini yang aktif narasumber yaitu Mas Yanto dan Mas Jajang. Kalau untuk Ibu asisten 2 Seda yang telah ada acara lain. Jadi mohon maaf kalau untuk pertanyaan kepada Ibu asisten 2. Jadi